Bab 621. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, hati Poni kembali berseri-seri. Saat ini, dia merasa bahwa perusahaan Su sebenarnya cukup bagus. Meskipun beberapa ide bisnisnya terbilang terbelakang, dia mengejar omong kosong seperti melayani konsumen sepanjang hari dan tidak menghasilkan banyak uang. Namun, Sunan sangat baik kepada orang-orang di departemen siaran langsung mereka. Ide komisinya sangat tinggi, dan mereka juga dapat mengambil pekerjaan pribadi di luar atas nama perusahaan selama itu tidak memengaruhi bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan tidak mengambil uang dari kehidupan pribadi, dan semuanya masuk ke kantong mereka. Meskipun pola Sunan agak kecil, tinggal di sana selama setahun akan menghasilkan jutaan, yang jauh lebih baik daripada $1.000 sebulan. Keesokan paginya, Sunan sedang memproses dokumen di kantornya ketika Poni tiba-tiba masuk dari luar. Presiden Su, bertemu lagi. Poni duduk di kursi sambil tersenyum. Sunan tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Poni. Dia sangat tidak senang dengan fitnahan kuda Poni terhadap perusahaan pada konferensi pers tadi malam. Namun, Sunan tidak menunjukkan banyak hal, hanya bertanya dengan samar, "Ada apa?" Kuda Poni itu menyilangkan kakinya dan berkata dengan marah, "Aku di sini untuk memberimu kesempatan." "Beri aku kesempatan." Sunan menghentikan kesempatan di tangannya, menatap ke arah pihak lain dan bertanya-tanya, "Kesempatan apa?" Kuda kecil itu mengangkat dagunya tinggi-tinggi dan berkata, "Semua orang adalah kenalan. Aku tidak menyembunyikannya lagi. Aku ditipu oleh cucu-cucu perusahaan Xingqiao. Aku bahkan ditipu dalam kontrak dan hanya memberiku 1.000 yuan sebulan. Itu masih 30 tahun. Jika kamu secara sepihak mengakhiri kontrak, kamu harus memberi mereka kompensasi 50 juta. Apakah ini masih hal yang manusiawi?" Sunan sedikit tercengang. Dia mungkin telah menebak tujuan kuda Poni itu, tetapi dia masih berkata dengan pelan, Jadi, ini kesempatanmu." Poni berkata dengan bangga, "Jika Anda mengambil 50 juta dolar untuk membantu saya membayar kompensasi, saya akan segera menandatangani ulang dengan perusahaan Anda. Dan saya akan bekerja keras kali ini. Anda tahu pengaruh saya, itu hanya 50 juta. Saya telah bekerja keras selama beberapa bulan dan membawa lebih banyak keuntungan bagi perusahaan. Mengenai perawatan, saya bukan orang yang memulai dari bawah. Berikan saja sesuai dengan aslinya. Tanda tangani kontrak sekarang." Poni mengeluarkan kontrak kerja yang telah disiapkan darinya dan menepuknya di atas meja. Menurutnya, Sunan seharusnya senang menyalakan petasan saat ini. Namun, Sunan hanya tersenyum tipis, mendorong kembali kontrak tersebut dan berkata, "Maaf, Tuan Ma, perusahaan kami tidak memiliki permintaan perekrutan baru-baru ini, jadi, silakan cari pekerjaan lain." Kuda Poni itu tertegun dan terkejut dengan reaksi pihak lain. Dia buru-buru berkata, "Presiden Su, Anda harus mencari tahu akunnya. Dengan pengaruh saya, berapa banyak keuntungan yang bisa didapat perusahaan?" "Maaf, Tuan Ma, saya sudah mengatakan bahwa perusahaan kami saat ini tidak membutuhkan karyawan. Lagi pula, dengan pengaruh Tuan Ma, kuil kecil kami tidak dapat mentolerirnya, jadi tolong minta Tuan Ma untuk mencari pekerjaan lain, keamanan, dan mengantarnya." "Tidak, tidak." Kuda Poni itu panik. Sunan adalah kesabarannya yang terakhir. "Tuan Su, saya salah sebelumnya. Tolong beri saya kesempatan lagi. Kali ini saya akan mengikuti Tuan Su dengan sepenuh hati dan sepenuhnya mematuhi pengaturan Tuan Su. Perusahaan Xingqiao hanya memberi saya gaji 1.000 yuan sebulan. Hidup saya hancur. Tuan Su, Anda tidak boleh mati." "Oh, apa penampilannya saat ini? Apakah ini sandiwara, kepahitan?" Saat itu, Yang Xuan Zhenghao masuk dari luar. Baru saja, dia mendengar Cheng Wenyuan berbicara tentang situasi terkini kuda Poni itu, karena tadi malam, kuda Poni itu juga menghubungi Cheng Wenyuan dan mengatakan bahwa dia ingin menandatangani kontrak dengan perusahaan media milik Cheng Wenyuan. Akibatnya, Cheng Wenyuan marah dan menelepon Yang Xuan pagi ini untuk membicarakannya. Jadi ketika Yang Xuan melihat pemandangan di depannya, dia menebak apa yang mungkin terjadi. "Saudara Yang, beritahu Presiden Su dan biarkan dia meninggalkanku. Aku telah ditipu oleh orang lain." Kuda Poni itu melihat Yang Xuan dan memohon dengan cepat. Yang Xuan meletakkan makan siang di meja Sunan dan tersenyum pada kuda Poni itu, "Apakah kamu harus terlihat seperti pengemis? Sebelumnya perusahaan begitu baik padamu,
kamu harus dengan jahat mendiskreditkan perusahaan. Jika itu aku akan berlutut dan bersujud untuk mengaku. Baiklah, bersujudlah 100 kepala. Begitu mata kuda poni itu berbinar, dia buru-buru berkata, benarkah? Kamu akan memaafkanku jika aku menjatuhkan 100 kepala. Yang Xuan tersenyum main-main tanpa ada tanda-tanda. Kuda poni itu segera berlutut di tanah dan mulai bersujud. Tak lama kemudian, 100 kepala terbentur, dan sebuah karung besar langsung terlempar dari dahi kuda poni itu. Namun, kuda poni itu sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Melihat Sunan, dia berkata dengan penuh semangat, Presiden Su, bisakah Anda menandatangani kontrak sekarang? Sunan menundukkan kepalanya untuk menangani sebuah dokumen dan berkata dengan lemah, kontrak. Kontrak apa? Kontrak kerja. Kuda poni itu berkata dengan cemas, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa setelah saya mengetuk 100 kali, Anda akan membantu saya membayar kompensasi 50 juta, dan kemudian membiarkan saya menandatangani kontrak dengan perusahaan lagi. Sunan tersenyum tipis, Anda ingat salah. Pertama, baru saja mengatakan bersujud berarti bertobat, aku tidak menjanjikan apapun kepadamu. Aku menerima penyesalanmu. Kedua, mengenai pria yang baru saja berbicara itu, dia memang suamiku, tetapi dia bukan karyawan perusahaan, jadi dia tidak berhak mengambil keputusan atas nama perusahaan. Jika kau ingin mencarinya, cari saja dia secara langsung. Kuda poni itu tercengang dan mendapati bahwa Yang Xuan tidak tahu kapan dia meninggalkan perusahaan. Pada saat yang sama, melihat ekspresi Sunan yang tersenyum, dia langsung bereaksi bahwa pihak lain sama sekali tidak pernah berpikir untuk menandatangani kontrak dengannya, tetapi hanya menggodanya. Namun, saat ini, kuda poni itu sudah kehilangan kesabaran dan berteriak dengan getir, Presiden Su, tolong beri aku kesempatan lagi. Aku benar-benar salah. Keamanan, antar aku keluar. Sunan sama sekali tidak sopan dan langsung meminta petugas keamanan untuk menyeret kuda poni itu keluar. Jika dia bersikap sama seperti sebelumnya, dia mungkin akan bersikap lembut melihat kuda poni seperti ini. Namun, Sunan telah mengalami begitu banyak hal dan karakternya telah berubah. Dia masih gadis yang baik, tetapi kebaikannya tidak akan pernah ada habisnya seperti sebelumnya. Jangan pernah bersikap baik kepada orang seperti kuda poni. Kuda poni itu menangis dan dilempar ke pintu perusahaan oleh dua orang penjaga keamanan. Ia ingin masuk lagi tetapi dipukuli oleh penjaga keamanan itu. Pada saat ini, kuda poni itu benar-benar putus asa. Ia tiba-tiba teringat Yao Ting dan bergegas ke departemen siaran langsung. Ia berlutut di depan Yao Ting dan memohon agar Yao Ting patuh. Yao Ting sekarang menjadi bintang internet besar, dan ia cantik, manis, dan memiliki karakter yang baik. Ia mengejar semua jenis saudara laki-laki Cilde satu persatu. Setiap saat, pasti ada beberapa pria muda yang sangat mencintainya di pintu kantor departemen siaran langsung. Ting Ting, aku salah. Ayo berbaikan. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Aku mohon. Kuda poni itu berlutut di tanah, menangis dan memohon. Yao Ting sedang berbaikan di depan cermin untuk mempersiapkan siaran langsung berikutnya. Ia tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata dengan lemah, aku tidak mengenal orang ini, dan aku tidak ingin ada yang menggangguku. Bagaimana mungkin kedua saudara lelaki yang berjaga di pintu melewatkan kesempatan untuk bersosialisasi ini? Mereka bergegas dan menyeret kuda poni itu ke bawah tanpa berkata apa-apa. Semua saudara lelaki ini adalah orang-orang yang memiliki latar belakang. Mereka tidak khawatir untuk memulai, dan mereka sangat. Mereka mencoba menunjukkan kesetiaan mereka kepada Yao Ting dengan kesempatan seperti itu. Setelah dipukuli dengan keras, kuda poni itu mematahkan 3 tulang rusuk dan tulang pahanya. Seperti anjing mati, ia langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah oleh beberapa saudara lelaki. Kuda poni itu gila. Sejak saat itu, tempat pembuangan sampah di pinggiran Nanjiang telah menambah seorang pengemis gila, tidak terawat, yang hidup dengan memungut sampah sepanjang hari. Semua orang mengatakan dia adalah bintang besar dan sering diejek oleh orang lain. Tentu saja, badut seperti kuda poni tidak akan membiarkan Yang Xuan mengkhawatirkannya. Setelah meninggalkan perusahaan, Yang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak merokok. Dia kebetulan melihat toko tembakau di seberang perusahaan dan berjalan ke sana. Begitu sampai di pintu, dia bertemu dengan seorang pria yang keluar dengan tergesa-gesa. Yao Bin, mengapa kamu selalu menundukkan kepala saat berjalan? Kamu tidak takut menabrak tiang telegraf?
Yang Xuan melihat bahwa pihak lain adalah Yao Bin dan bercanda sambil tersenyum. Ketika Yao Bin melihat bahwa itu adalah Yang Xuan, wajahnya memerah dan tersenyum canggung. Aku sedang terburu-buru untuk kembali bekerja, jadi aku berjalan sedikit lebih cepat. Saat hendak pergi, Yang Xuan tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia menatap merek toko tembakau itu dan bertanya kepada Yao Bin, aku ingat kamu tidak merokok pada waktu-waktu biasa. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Ini, aku. Mata Yao Bin sedikit berkilat gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, aku membeli rokok untuk memberikan hadiah, jadi aku akan datang dan melihatnya. Kakak yang tidak akan memberitahumu terlebih dahulu. Aku masih punya pekerjaan. Kemudian dia pergi dengan tergesa-gesa. Yang Xuan tertegun di tempatnya. Tiba-tiba dia merasa sangat tertarik. Tanpa diduga, keledai pengap seperti Yao Bin akan datang untuk memberikan hadiah kepada orang lain. Etalase toko tembakau ini sangat kecil, tetapi ditata dengan gaya khusus. Yang Xuangang merasa segar saat dia masuk. Bagian dalamnya pasti diperaboti dengan baik. Ada pot tanaman hijau di meja. Di samping tanaman hijau, ada sepasang boneka kembar buatan tangan. Pemiliknya adalah seorang wanita yang tidak dapat melihat usianya yang sebenarnya. Dia mengenakan riasan tipis yang indah dan perawatan kulitnya sama sekali tidak kalah dengan gadis manapun di awal usia 20-an, tetapi dia memiliki pesona unik dari seorang wanita dewasa. Wanita seperti itu cukup untuk membuat pria dari segala usia terpesona. Bahkan Yang Xuan, yang mengira dia telah membaca semua keindahan di dunia, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah pemilik rumah. Apa yang Anda butuhkan? Pemilik rumah itu membuka mulutnya dengan samar, dan suaranya, seperti orang-orangnya, memiliki pesona yang unik, seperti anggrek yang kesepian di lembah yang kosong. Apakah Anda memiliki pintu depan yang besar, yang tanpa filter? Yang Xuan mengatakan jenis rokok terburuk, 2 yuan sebungkus. Bukannya dia berhemat, tetapi dia menyukai rasa mulas dan tersedak yang dibawa oleh rokok berkualitas rendah seperti ini. Asap jenis ini masih kurang. Tidak baik untuk kesehatan Anda. Pemilik rumah itu tersenyum dan mengambil sekantong rokok pintu depan yang besar dan meletakkannya di atas meja. Yang Xuan mengambil rokok itu, matanya tertuju pada pot tanaman hijau di dekatnya dan berkata, aku tidak menyangka kamu ahli dalam menanam bunga. Anggrek ungu daun emas ini tumbuh di tebing, kondisi pertumbuhannya juga sangat keras, dan tingkat keberhasilan budidaya buatannya sangat rendah. Aku tidak menyangka kamu bisa menanamnya dengan baik. Oh, kamu juga tahu bunga, sang induk semang berkata sambil tersenyum, ada banyak tamu di tokoku setiap hari, tetapi kamu adalah orang pertama yang menyebutkan jenis bunga ini. Sepertinya kamu juga seorang pencinta bunga. Yang Xuan tersenyum, aku tidak bisa membicarakannya, tetapi seorang temanku dulu suka menanam bunga. Sang induk semang tersenyum, pasti gadis yang sangat cantik. Yang Xuan tidak berbicara, tetapi sedikit kepahitan melintas di matanya. Orang-orang di seluruh dunia hanya tahu bahwa Seventeen adalah pembunuh yang mengerikan, tetapi tidak ada yang tahu bahwa hobi terbesarnya adalah menanam bunga. Tidak peduli jenis bunga apapun, mereka dapat makan di tangan Seventeen, dan dia terutama menyukai bunga yang disebut anggrek emas lidah keriting. Pada awalnya, Yang Xuan bersamanya. Kedua bonekamu juga sangat istimewa. Yang Xuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tidak membiarkan dirinya mengingat masa lalu. Matanya tertuju pada sepasang boneka buatan tangan di sebelah Elfsi. Boneka-boneka itu sangat indah. Mereka dapat dilihat sebagai saudara kembar dengan rambut hitam panjang dan mata yang cerdas. Yang lebih istimewa adalah kedua boneka itu benar-benar memegang 2 pedang panjang di tangan mereka. Oh, apakah ada yang istimewa? Nyonya rumah bertanya sambil tersenyum. Yang Xuan berkata, gadis yang begitu cantik seharusnya memiliki bunga di tangannya. Jika tidak enak, pasti 2 lollipop. Memegang 2 pedang panjang, rasanya akan berubah, tetapi berbeda. Oh, benarkah? Nyonya rumah tersenyum, tetapi tidak ada yang menetapkan bahwa gadis tidak boleh mengambil pedang. Ini rokokmu, ambillah dengan baik, totalnya 2 yuan, huixin atau tas pembayaran. Yang Xuan melihat bahwa pihak lain telah memberikan perintah pengusiran, jadi dia harus membayar dengan ponselnya. Namun ketika saya sampai di pintu, saya tidak lupa untuk melihat ke belakang dan menunjuk ke pot tanaman hijau, meskipun anggrek ungu daun emas ini tampak bagus dan berbau harum, sangat mudah untuk menarik lebah beracun. Berbahaya dan tidak cocok untuk ditempatkan di toko. Kemudian, dia berjalan keluar tanpa melihat ke belakang.
Dalam kalimat terakhir, dia benar-benar tidak baik hati. Di masa lalu, karena dia telah tinggal bersama 17 orang untuk waktu yang lama, Yang Xuan hampir tidak bisa menjadi ahli dalam memelihara bunga. Dia tahu sedikit tentang semua jenis tanaman. Anggrek ungu daun emas jenis ini benar-benar indah, namun rasanya yang manis sangat mudah menarik perhatian tawon beracun sehingga orang yang mengenal tanaman jenis ini umumnya enggan memeliharanya di rumah. Jika Anda tersengat lebah beracun itu dan penyelamatan tidak tepat waktu, Anda akan kehilangan nyawa. Setelah Yang Xuan keluar, sang induk semang dengan lembut membelai pipi merah muda boneka kembar itu, dan matanya penuh dengan kasih sayang dan kebaikan. Dia berkata dengan lembut pada dirinya sendiri, jika seorang gadis dapat memilih untuk mengambil lollipop, siapa yang bersedia mengambil pedang? Berdengung. Pada saat ini, seekor lebah beracun tiba-tiba terbang masuk dari luar, menggoyangkan sepasang sayapnya. Selain racunnya yang besar, lebah beracun ini juga sangat ganas dan agresif. Ia menerkam langsung ke leher putih sang induk semang. Sua, sang induk semang tidak mengangkat kepalanya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya perak. Tawon itu jatuh ke tanah seperti layang-layang yang putus dan merangkak di tanah seperti cacing. Sepasang sayapnya jatuh perlahan di udara. Di malam hari, Xia Wanxin menelepon untuk mengingatkan Yang Xuan agar tidak melupakan hari esok. Menurut cara kejahatan pembunuh sebelumnya, dia harus mulai besok malam. Siang hari berikutnya, Yang Xuan berkendara ke pinggiran kota dan tiba di halaman tempat tinggal Skylark dan Begonia. Sudah lama aku tidak bertemu kedua gadis ini sejak aku pergi ke Yunnan Selatan. Begitu Yang Xuan datang ke pintu, dia merasakan napas pedang di dalam. Tampaknya kedua gadis itu telah banyak berkembang dalam ilmu pedang mereka. Lark Begonia telah melihat tuannya. Kedua saudari kembar itu berlatih pedang di halaman seperti biasa. Ketika mereka melihat Yang Xuan masuk, mereka bergegas memberi hormat. Kalian berdua jangan bermain terlalu keras. Terkadang kalian harus bermain dan bersantai saat memang seharusnya begitu. Yang Xuan menatap kedua wanita itu dan berkata sambil tersenyum, sepertinya aku tidak mengatakan membatasi kebebasan kalian. Lark dan Begonia tersenyum, jika kita kembali ke tuan kita, berlatih pedang adalah hiburan terbaik bagi kita. Yang Xuan tidak tahu apakah harus senang atau sedih ketika mendengar ini. Untungnya, mereka tidak menyia-nyiakan bakat mereka. Bahkan jika mereka bukan roh pedang, tetapi hanya dua orang biasa, mereka harus hebat dengan ketekunan seperti itu. Sayangnya, jika mereka mengesampingkan identitas mereka sebagai roh pedang, mereka hanyalah dua gadis di tahun-tahun terbaik mereka. Kehidupan mereka yang seharusnya berbelanja, minum kopi, dan menonton film, kini ditemani oleh dua pedang panjang dengan cahaya dingin sepanjang hari. Bagaimana latihanmu sekarang? Yang Xuan bertanya sambil tersenyum. Mendengar ini, Skylark dan Begonia tampak sedih. Jika kita kembali ke tuan kita, kemajuan kita lambat akhir-akhir ini, tetapi kita jelas tidak malas, tetapi kita tidak tahu apa yang salah. Oh, Yang Xuan tampak sedikit bingung. Dia tidak pernah khawatir tentang pelatihan Skylark dan Begonia. Mereka adalah dua roh pedang yang sangat langka, dan mereka bekerja sangat keras. Yang Xuan tidak perlu menatap atau memberi nasihat sama sekali. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dengan bakat dan upaya mereka, tingkat kemajuan seharusnya ribuan mil sehari. Bagaimana bisa tiba-tiba melambat? Baiklah, biarkan aku mencoba membantumu menemukan alasannya. Yang Xuan berjalan ke tengah halaman. Satu jari kaki melangkah maju sedikit dan berkata kepada putri kedua, sekarang kamu serang aku. Ingat, serang dengan seluruh kekuatanmu dan jangan tinggalkan tanganmu. Dengan cara ini, aku dapat membantumu menemukan alasannya. Baik, Tuan, putri kedua menjawab, dan matanya langsung dingin. Dia mencabut bunga pedang dengan sua. Kedua pedang dengan cahaya dingin itu melesat ke arah Yang Xuan seperti yulong yang lincah. Itu baru langkah pertama. Sebelum serangan tiba, Yang Xuanxin terkejut saat mengembuskan dua kata, berbaring di palung. Sua-sua, segera halaman diselimuti cahaya perak, dan ketiga tubuh itu berubah menjadi bayangan sisa dan saling terkait. Dalam semenit, berhenti, Yang Xuan tiba-tiba berteriak, mengulurkan tangannya dan menyeka butiran keringat di dahinya, menatap putri kedua dan berkata, hari ini hampir sama saja. Kemarilah dulu. Skylark dan Begonia tampak tenang dan bernapas dengan teratur. Tuan, apakah Anda membantu kami menemukan alasannya? Mengapa kemajuan kami begitu lambat selama periode ini? Yang Xuan mengangguk dengan keras,
baiklah, saya menemukannya. Skylark dan Begonia tampak serius dan bersiap untuk menuliskan apa yang akan dikatakan Yang Xuan selanjutnya. Alasan terbesarnya adalah apakah kalian berdua memiliki kesalahpahaman tentang kata kemajuan. Yang Xuan tidak bisa tertawa atau menangis. Ilmu pedang kedua wanita itu jauh lebih maju dari yang diharapkan Yang Xuan, beberapa kali lebih banyak dari yang diharapkannya. Apa kemajuan yang lambat? 1000 mil sehari. Jika kecepatan ini menyebar, saya khawatir mereka yang telah berlatih ilmu pedang sepanjang hidup mereka harus bunuh diri di tempat. Putri kedua tampak bingung, tetapi kami benar-benar merasa bahwa kemajuan kami sangat lambat. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, bukan karena kamu lambat, tetapi alam yang kamu kejar semakin tinggi. Sama seperti jagoan balap, semakin mereka ke belakang, mereka akan merasa semakin lambat saat melihat benda di samping mereka. Faktanya, bukan benda di samping mereka yang semakin lambat, tetapi mereka semakin cepat. Setiap kata yang diucapkan Yang Xuan berasal dari hatinya. Bakat ilmu pedang Skylark dan Begonia menyegarkan kognisi Yang Xuan lagi dan lagi. Baru saja, Yang Xuan berkelahi dengan dua wanita. Dengan asumsi bahwa dia tidak memiliki senjata di tangannya, dia benar-benar merasa sedikit kesulitan. Duduklah dan tanyakan sesuatu kepada kalian berdua. Yang Xuan duduk di kursi batu di sebelahnya. Alhasil, Skylark memberinya secangkir teh dan menyeruputnya dengan lembut. Gerakan dan cara pedangmu berbeda dari sebelumnya. Selama pertarungan dengan putri kedua tadi, Yang Xuan menemukan bahwa meskipun kerangka ilmu pedang mereka sama seperti sebelumnya, ada banyak detail halus di dalamnya. Rincian ini sangat misterius, yang membuat buku panduan pedang terbaik Tianji yang mereka kembangkan dimainkan dengan tajam dan jelas, dan bahkan kekuatan yang mereka tunjukkan telah melampaui buku panduan pedang itu sendiri dalam beberapa aspek. Terima kasih, Guru. Haitang berkata sambil tersenyum, terakhir kali Anda berada di Yunnan Selatan, Anda memberi kami sebuah video untuk memperagakan satu set ilmu pedang. Saat itu, kami merasa bahwa set ilmu pedang itu sedikit tidak teratur dan tidak dimulai sesuai akal sehat. Skylark dan saya merenung cukup lama, tetapi kami tidak mengerti. Gerakan di dalamnya sama sekali tidak dapat dihubungkan. Tetapi kemudian, kami menemukan bahwa apa yang ingin diungkapkan oleh teknik pedang itu sendiri bukanlah gerakan pedang di dalamnya, tetapi sebuah ide. Tidak ada buku panduan pedang di dunia ini yang sempurna. Tidak peduli seberapa tinggi levelnya, pasti ada kekurangannya. Teknik pedang yang Anda peragakan dalam video terakhir kali adalah untuk mengekspresikan ide seperti itu. Ilmu pedang sudah mati, tetapi manusia masih hidup. Ilmu pedang terbaik seharusnya tidak terpaku pada suatu bentuk, tetapi digunakan secara fleksibel. Lalu Skylark dan aku perlahan melupakan jurus pedang dan memfokuskan semua perhatian kami pada arti pedang, jadi kami mengembangkan jurus pedang yang baru saja kami gunakan. Yang Xuanpei menjatuhkan dirinya ke tanah. Itu benar-benar roh pedang. Tidak ada seorang pun yang memiliki pemahaman ini. Yang Xuan menunjukkan kepada mereka jurus pedang dalam video tersebut karena dia diam-diam diserang oleh seorang pria misterius berpakaian hitam dalam perjalanan kembali ke perusahaan. Setelah pertempuran sengit itu, Yang Xuan merasa bahwa jurus pedang pihak lain sangat hebat dan dengan paksa menuliskan beberapa jurus. Saat itu, saya hanya berpikir jurus-jurus itu tidak biasa, jadi saya menunjukkan jurus pedang itu kepada Skylark dan Begonia. Tanpa diduga, putri kedua sangat memahaminya. Yang Xuan belum pernah mendengar ide untuk mengabaikan gerakan pedang dan memfokuskan semua perhatiannya pada arti pedang tanpa berpegang pada bentuk apapun. Jika kalian berdua terus berkembang seperti ini, aku khawatir dalam beberapa tahun, mungkin aku pun tidak akan menjadi lawanmu. Jangan ganggu aku. Yang Xuan tertawa dan bercanda dengan santai. Namun ketika Skylark dan Begonia mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba memucat. Mereka dengan cepat berlutut ke tanah dan berkata dengan tegas, kebaikan besar Tuan kepada kita, Skylark Begonia sulit untuk dibalas selamanya. Dalam kehidupan ini, kita hanya mengikuti arahan Tuan. Orang-orang dan hidup kita akan selalu menjadi milik Tuan dan tidak akan pernah melakukan sesuatu yang menyedihkan kepada Tuan. Yang Xuan tersenyum pahit dan menepuk kepalanya, baiklah, aku akan melihat apakah kamu cemas. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Cepat bangun. Aku berkata bahwa kita setara dan memperlakukanku sebagai teman biasa di masa depan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian berdua cepatlah ganti baju, berkemas, dan pergi bersamaku.
Aku akan mengajak kalian bertarung sungguhan hari ini. Sebenarnya, ketika Xiao Wanxin meminta bantuan Yang Xuan 3 hari yang lalu, Yang Xuan sudah berpikir untuk mempertemukan Skylark dan Begonia. Karena pembunuhnya adalah seorang pendekar pedang, dia membiarkan Skylark Begonia bertarung dengan mereka. Kedua saudari itu tidak tertandingi dalam ilmu pedang, tetapi mereka belum pernah bertemu lawan yang layak sampai sekarang. Tidak peduli apapun teorinya, itu tidak masuk akal tanpa ujian pertempuran yang sebenarnya. Yang Xuan telah melihat banyak contoh seperti ini. Ada banyak orang di kamp pelatihan pasukan Xuanzi, yang luar biasa dalam semua aspek selama pelatihan. Namun, begitu mereka pergi ke medan perang, mereka dinasihati. Ini seperti banyak yang disebut ahli Wulin, yang telah berlatih rutinitas sepanjang hidup mereka dan berpikir mereka tak terkalahkan, tetapi mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Ketika mereka bertarung dengan para petarung di arena tantangan, cambuk petir 5, yang biasanya mereka latih dengan keras berubah menjadi 5 petir jatuh yang menjadi bahan lelucon besar. Pukul 20.30, malam benar-benar gelap. Yang Xuan dan Xiao Wanxin bertemu di sebuah kios terbuka di distrik timur. Karena ini adalah operasi rahasia, Xiao Wanxin berganti pakaian dengan pakaian kasual, kaos biasa, dan celana jeans pas badan dengan kuncir kuda, penuh dengan kemudaan dan vitalitas. Tokoh yang menjadi target adalah seorang pria yang terlihat berusia sekitar 50 tahun. Ia mengenakan kemeja kain hijau panjang. Ia sedikit kurus, tetapi matanya sangat cerah dan punggungnya tegak. Ia duduk di samping meja persegi kecil sambil makan sepiring sayuran goreng. Ia adalah seorang master. Yang Xuan menilai sekilas bahwa ia pasti seorang seniman bela diri dan ahli tingkat atas melalui penampilan dan semangat pihak lain. Xiao Wanxin menundukkan kepalanya dan memakan bihun goreng. Dia mengangguk dan berkata, dia tidak punya informasi apapun. Dia sudah muncul di kota ini selama 3 hari. Menurut hukum kejahatan pembunuh sebelumnya, hari ini seharusnya menjadi hari untuk memulai. Yang Xuan menggigit kebab, melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar mampu membelinya. Semua orang di warung ini adalah milikmu kecuali lelaki tua itu. Bagaimana kamu tahu? Hati Xiao Wan tampak bingung, yang merupakan rahasia internal mereka. Untuk berhasil dalam operasi ini dan menghindari menyakiti massa, tempat kejadian telah dibersihkan secara diam-diam. Sekilas, warung terbuka yang ramai itu tampak seperti setidaknya 50 atau 60 orang, berbicara dan tertawa seperti pengunjung restoran sungguhan. Tetapi saya tidak berharap untuk terlihat oleh Yang Xuan sekilas. Jika saya bahkan tidak bisa melihat ini, saya tidak bisa duduk di sini dan berbicara dengan Anda sekarang. Yang Xuan tersenyum tipis. Dia adalah orang yang telah mengalami garis depan hidup dan mati berkali-kali. Dia telah mengembangkan sepasang mata api. Seperti yang dia katakan, jika dia tidak memiliki penglihatan dan kekuatan, dia tidak akan bisa bernapas. Xiao Wanxin menatap Yang Xuan dengan lebih kagum, tetapi tiba-tiba menjadi gugup, karena kamu bisa melihatnya, apakah pembunuhnya juga mungkin? Tidak mungkin, Yang Xuan berkata dengan lemah, tetapi pasti. Ilmu pedang pembunuh itu telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan mengetahui bahwa kamu terus melakukan kejahatan ketika kamu mengejarnya, itu menunjukkan bahwa dia tidak bodoh. Aku khawatir dia sudah terjebak dalam tipu daya kecilmu. Sebelum Xiao Wanxin berbicara, Yang Xuan menambahkan, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika pembunuh itu tahu tata letakmu, itu tidak memengaruhinya untuk terus melakukan kejahatan seperti yang direncanakan. Mengapa? Hati Xiao Wan menjadi semakin bingung. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, itu sangat sederhana, karena kalian puluhan orang, ditambah patroli pertempuran khusus yang tersembunyi dalam kegelapan, dan 3 penembak jitu, di mata pembunuh itu, bermain dengan sekelompok anak-anak. Pikirkanlah, jika sekelompok anak TK menjebakmu, apakah menurutmu itu akan membuatmu takut? Xiao Wanxin mengerutkan kening dan berkata, jika demikian, pembunuhnya terlalu sombong. Bukan karena pembunuhnya sombong, tetapi karena kamu terlalu percaya diri. Yang Xuan menatap Xiao Wanxin dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sudah kubilang, jika suatu hari kamu bertemu dengan seorang pembunuh, kamu tidak boleh memiliki ilusi apapun. Serius, jangan bicara tentang dirimu. Bahkan jika kamu menyesuaikan diri 10 kali lebih banyak, kamu tidak dapat menghentikan apa yang ingin dilakukan pembunuhnya. Baginya, bahkan jika kamu memiliki lebih banyak orang, itu hanya akan memberikan lebih banyak kepala.
Wajah Xiao Wanxin sangat serius. Jika dia mendengar ini sebelum dia mengenal Yang Xuan, dia akan mendengarnya sebagai sebuah cerita untuk pertama kalinya. Namun, dia telah menyaksikan sendiri kekuatan Yang Xuan, dan kekuatannya jauh melampaui kognisi masa lalunya. Jadi, dia tahu bahwa Yang Xuan tidak mudah panik. Yang Xuan melihat ekspresi serius di wajah pihak lain dan menghela napas, sudah kubilang berkali-kali. Kau boleh mengabaikan kasus ini. Bahkan jika kau ingin membuat rencana seperti itu, setidaknya kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Bagi pembunuh, semakin banyak orang, semakin baik dia bisa memulai. Jadi, aku sarankan kau untuk segera mengusir semua orang dan menyerahkan masalah ini padaku. Xiao Wanxin berkata dengan tegas, tidak. Ini adalah tugas kita. Bahkan jika kita tahu itu adalah kematian, kita tidak akan pernah mundur. Melihat penampilan gadis itu yang berat sebelah, Yang Xuan harus berkata dengan senyum masam, baiklah, tetapi sebaiknya kau mendengarkan saranku. Ketika pembunuhnya muncul nanti, sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Bertanggung jawablah untuk menjaga pinggiran untukku, dan serahkan sisanya padaku. Melihat pihak lain ingin berbicara, Yang Xuan segera berkata dengan tenang, aku tahu itu tugasmu, dan kamu tidak takut mati, tetapi itu tidak berarti kamu tidak bisa menghargai hidupmu. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri, bagaimana dengan orang lain? Mengorbankan hidupmu demi keadilan itu hebat, tetapi itu tidak akan berhasil sampai kamu putus asa. Jika tidak, kamu akan selalu mengorbankan hidupmu demi keadilan, dan kamu sama sekali tidak fleksibel. Ini bukan kehebatan, tetapi kebodohan. Karena kamu memintaku untuk membantu, kamu harus mendengarkanku dalam masalah ini. Jangan membantah atau mengemukakan pendapat. Taatlah. Ketika Yang Xuan mengucapkan kata-kata ini, meskipun suaranya tidak keras, itu menunjukkan martabat yang sangat sombong. Xiao Wan adalah kapten Departemen Patroli. Meskipun dia masih muda dan seorang wanita, dia memiliki prestise yang besar di Departemen Patroli. Diam-diam, dia dijuluki wanita besi. Jika kamu cemas pada saat-saat biasa, kamu akan berani memukul meja dan menatap kepala inspektur. Jika orang lain mengatakan itu padanya, dia pasti akan merasa cemas. Namun saat ini, dia mengangguk secara naluriah, seolah-olah wajar saja untuk mendengarkan perintah dan pengaturan pria itu. Dengan cara ini, 10 menit kemudian, Xiao Wanxin masih sedikit khawatir. Dia mengumpulkan keberanian dan bertanya, saya dapat mendengarkan perintah Anda, tetapi Anda harus memberitahu saya rencana apa yang Anda miliki. Yang Xuan dengan nyaman menggulung kebab dan mengunyahnya. Apa yang bisa kita lakukan? Saat pembunuhnya mulai, cepatlah dan tahan dia. Xiao Wanxin segera menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak setuju. Bukannya aku tidak percaya padamu. Aku tahu kamu kuat, tetapi pembunuhnya bukan seorang vegetarian. Berdasarkan pengalaman beberapa pembunuh sebelumnya, korban tidak pernah memiliki lebih dari 3 butir peluru di tangannya. Dengan kata lain, pembunuh bergerak sangat cepat. Jika kita melakukannya lagi saat dia membunuh, aku khawatir karakter target akan mengalami kecelakaan. Dan tidak nyaman bagi kita untuk memulai saat dia terjerat dengan karakter target. Yang Xuan saling memandang dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata dengan senyum jenaka, apa yang harus kamu lakukan? Mata Xiao Wanxin tegas, aku telah memasang pertahanan terketat di sekitar karakter target. Begitu pembunuhnya muncul, kita tidak akan pernah membiarkannya mendekati target dan melakukannya langsung di luar garis pertahanan. Setelah mendengar ini, Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku pikir meskipun gadis itu cerdas dan berpikir jernih, pengenalannya terhadap beberapa kekuatan masih terlalu muda. Sekarang aku telah memasang lapisan pertahanan di sekitar tubuhku. Sekarang kamu menepuk bahuku dengan tanganmu. Selama kamu dapat menghindari pertahananku dan berhasil menepuk bahuku, kamu akan menang. Kata Yang Xuan, garis pertahanan. Hati Xiao Wan tampak bingung. Yang Xuan kosong di sekitar. Di mana garis pertahanan? Namun, dia tetap berusaha mengulurkan tangan dan menepuk bahu kiri Yang Xuan dengan lembut, lalu menepuk bahu Yang Xuan dengan sangat lembut. Selamat, kamu berhasil menembus garis pertahananku dan menyelesaikan tujuanmu. Yang Xuan tersenyum. Xiao Wan bingung. Apa yang kamu inginkan? Kenapa aku tidak tahu di mana garis pertahananmu? Yang Xuan mengulurkan tangannya, menggaruk beberapa kali di depannya dan berkata, garis pertahananku adalah udara. Tanpa diduga,
Kamu dapat menembus lapisan pelindung yang terbuat dari udara dan mengenai bahuku. Itu sangat kuat. Hati Xiaowan tercengang. Setelah bereaksi, dia langsung mengerutkan kening dan berkata, maksudmu garis pertahanan yang kita buat tidak berbeda dengan udara di mata si pembunuh. Yang Xuan, aku tahu kamu kuat, tetapi kamu tidak bisa meremehkan kami seperti ini. Bagaimanapun, kami semua terlatih dan bersenjata. Tidak ada yang bisa memperlakukan kami seperti udara. Yang Xuan tersenyum tipis dan menyipitkan matanya dengan lembut. Oh, benarkah? Xua, saat berbicara, bayangan hitam tiba-tiba datang dari samping. Cepat, seperti kilat tanpa alasan. Hanya dalam setengah kedipan mata, bayangan itu menerjang. Lelaki tua berbaju panjang itu. Pedang panjang dengan cahaya dingin mengguncang pergelangan tangannya dan hanya menebas tenggorokan orang itu. Wajah Xiaowan Xin memucat. Dia memang telah memasang garis pertahanan besi di dekatnya. Dia berpikir bahwa meskipun pihak lain kuat, itu tidak akan seperti memasuki tanah tak bertuan. Namun, pemandangan di depannya membuatnya mengerti bahwa Yang Xuan benar. Pertahanan yang dia pasang hanyalah udara di mata si pembunuh. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bisa masuk. Itu seperti bergerak dalam sekejap atau muncul begitu saja. Untungnya, lelaki tua berbaju panjang itu tidak terbunuh oleh satu pukulan. Dia tampaknya sudah siap. Ketika pedang panjang pihak lain datang, dia tiba-tiba mengeluarkan kait besi keperakan dari tubuhnya dan memukul dengan pedang panjang pihak lain. Xiaowan Xin baru saja akan mengambil pistol, tetapi Yang Xuan mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata dengan tenang, pertama, pelurumu tidak berguna baginya. Kedua, perang tidak akan berakhir untuk sementara waktu. Kenapa? Xiaowan berkata dengan cemas, menurut cara pembunuh sebelumnya untuk melakukan kejahatan, tidak ada yang bisa menahan 3 gerakan di tangannya. Yang Xuan mengangguk dengan lembut, tapi kali ini berbeda. Pembunuhnya sangat kuat, tetapi hampir setiap kali dalam kasus-kasus sebelumnya ada unsur serangan diam-diam. Tapi kali ini berbeda. Kami meremehkan karakter target. Tampaknya kemunculannya tidak disengaja, tetapi dipersiapkan. Xiaowan Xin tampak bingung, bagaimana kamu melihatnya? Yang Xuan dengan lembut menyesap bir dingin di gelas dan berkata dengan samar, pertama, sejak awal, aku menilai bahwa orang ini adalah ahli keputusan melalui beberapa karakteristik karakter target. Sebenarnya, kekuatannya pasti lebih tinggi dari para korban sebelumnya. Dengan kultivasinya, kamu tidak dapat menyadarinya sama sekali. Jadi hanya ada satu jawaban. Dia pasti sengaja membangkitkan ide-idemu. Semua penguntitan rahasiamu dalam 3 hari terakhir berada di bawah kendalinya. Dia pasti punya tujuannya sendiri. Dari reaksi pertama yang dia buat ketika si pembunuh menyerangnya tadi, tujuan sebenarnya adalah menunggu si pembunuh muncul. Lagi pula, kait perak yang dia gunakan adalah senjata yang sangat tidak populer. Karena terlalu sulit untuk dipraktikkan dan memiliki banyak kekurangan, hanya sedikit orang yang mempraktikkan senjata yang tidak populer ini. Tapi salah satu karakteristik senjata ini adalah bisa menahan pedang panjang. Berbagai tanda menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari kemunculan karakter target kali ini adalah untuk mengincar si pembunuh, jadi pembunuhnya tidak akan berhasil dengan mudah. Alasan sengaja memperlihatkan dirimu kepadamu hanyalah untuk mengisolasi beberapa mata dan telinga sosial melalui kekuatanmu. Benar saja, 2 bayangan sisa saling terkait tidak jauh dari sana. Yang satu membentuk kait perak dan yang lainnya membentuk pedang panjang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Hati Xiaowan tampak sedikit redup dan mendesah. Sebagai seorang polisi, aku benar-benar malu. Pada akhirnya, aku benar-benar membutuhkan korban untuk melindungi diriku sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan sedikit kepuasan, tetapi untungnya, pembunuhnya terikat oleh dirinya sendiri kali ini. Siapa yang mengatakan itu? Yang Xuan menoleh dan berkata dengan lemah, aku hanya mengatakan bahwa pembunuhnya tidak begitu mudah berhasil kali ini. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa pembunuhnya tidak akan berhasil. Maksudmu? Yang Xuan menatap kedua orang yang saling terkait tidak jauh dan mendesah, karakter target memang telah membuat persiapan yang sangat hati-hati. Baik itu senjatanya atau gerakannya, dapat dikatakan sangat mudah. Namun, dia melewatkan satu hal, dia masih meremehkan kultivasi ilmu pedang si pembunuh. Di bawah kesenjangan kekuatan absolut, taktik terbaik adalah omong kosong. Melihat bentuk di depannya, lelaki tua itu paling banyak dapat menahan 100 gerakan lagi. Benar saja, setelah puluhan gerakan, lelaki tua berbaju panjang itu perlahan jatuh tertiup angin.
Meskipun kait perak dan gerakannya sangat terkendali dengan pedang panjang, kultivasi dan keterampilan pedang pihak lain terlalu maju. Bahkan jika itu adalah tusukan sederhana, kecepatannya luar biasa, dan keuntungan dari kait perak tidak dapat digunakan sama sekali. Xiao Wanxin langsung mengeluarkan pistolnya. Apa yang kamu lakukan lagi? Bukankah kamu mengatakan pelurumu tidak berguna bagi si pembunuh? Yang Xuanlian bergegas. Tatapan mata Xiao Wanxin tegas, bagaimanapun, aku tidak akan pernah melihat korban dibunuh di depanku oleh si pembunuh, dan sebagai seorang petugas patroli, aku tidak bisa bersikap acuh tak acuh karena semuanya pasti akan gagal. Aku bilang, saudari, bisakah kau berhenti marah-marah? Bisakah kau mendengarkanku? Lagi pula, kau memanggilku ke sini hari ini. Apakah aku datang hanya untuk makan kebab? Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Gadis itu pandai dalam segala hal, tetapi dia terlalu tidak sabar. Kalau begitu kau membuat keributan. Xiao Wanxin terlalu cemas. Sebenarnya, dia tidak mengabaikan Yang Xuan. Sejak awal, dia menantikan tangan Yang Xuan. Tetapi Yang Xuan setenang gunung Tai, dan Xiao Wan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, mereka bukan dari departemen patroli dan tidak berkewajiban untuk mengambil risiko menggantikan mereka. Mungkin dia berubah pikiran untuk sementara waktu karena dia saling memandang terlalu kuat. Aku tidak menunggu kesempatan. Yang Xuan menarik Xiao Wanxin kembali ke kursinya. Sebagai seorang petugas patroli, apakah kamu tidak tahu pentingnya waktu? Xiao Wan berkata dengan wajah serius, tentu saja aku tahu, tetapi waktu tidak memungkinkan kita untuk menunggu lebih lama lagi. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa karakter target tidak dapat bertahan 1 menit? Tetapi masih ada 10 detik tersisa. Yang Xuan tidak peduli. Pada saat ini, lelaki tua berbaju panjang itu benar-benar kehilangan arah dan ditekan oleh pihak lain, dari serangan balik hingga pertahanan yang putus asa. Biasanya pada saat ini, itu juga merupakan akhir dari pertempuran. Pembunuh itu secara alami memahami hal ini. Dia menggoyangkan ujung pedang, memainkan bunga pedang perak, membuka tubuhnya dan mengirimkan pukulan fatal ke pihak lain. Pedang ini sangat cepat dan ganas. Baik kecepatan maupun kekuatannya jauh lebih banyak daripada semua gerakan tadi. Dengan pukulan ini, lelaki tua berbaju panjang itu pasti tidak memiliki peluang. Tetapi ketika pembunuh itu menggunakan gerakan ini, dia akan melepaskan semua pertahanan dan memusatkan semua kekuatannya pada serangan, sehingga kekuatan yang begitu besar akan meledak. Tetapi kemudian kelemahan itu muncul. Inilah kesempatannya. Mulut Yang Xuan membangkitkan senyum tipis. Wus! Tiba-tiba, 2 bayangan petir menyapu dari kedua sisi, dan 2 pedang panjang dengan cahaya dingin mengambil pembunuh dari 2 sudut. Tapi burung Skylark dan Begonia yang telah mengintai dalam kegelapan. Mereka telah menunggu waktu terbaik. Sekarang saatnya. Putaran serangan ini tepat dalam hal waktu, kecepatan, sudut, dan kekuatan. Dapat dilihat bahwa si pembunuh juga bingung. Dia dengan cepat menarik gerakan pedangnya, memutar tubuhnya, dan secara paksa menghindari pukulan dengan metode tubuhnya yang luar biasa. Kemudian Skylark dan Begonia bertarung dengan si pembunuh. Orang tua dengan kemeja panjang juga melihat kesempatan dan bergabung dengan resimen dengan kail perak. Pemandangan itu seperti pusaran air dengan cahaya perak. Mata manusia biasa tidak dapat melihat dengan jelas, dan mereka hanya bisa mendengar suara serangan logam dan besi yang padat. Para petugas patroli yang berdiri dengan pakaian biasa tercengang. Bahkan jika itu adalah film, mereka tidak berani membuatnya seperti ini.